Kecuali kalau fitnah, bisa. Tapi ini kan fakta, foto itu, video itu kan fakta. Jadi jangan sampai blunder, ya. Apalagi itu anak saya yang mengunggah, saya juga mengunggah, ya. Dibilang tanpa hak, siapa bilang tanpa hak? Kami berhak. Jadi masyarakat perlu tahu, kalau Anda yang punya video, kemudian Anda unggah melalui daripada Facebook Anda berhak. Asalkan tidak fitnah, tidak memfitnah, tidak mencemarkan nama baik orang, tidak melecehkan orang. Ya, ingat. Tetapi kalau Anda ingin menyampaikan hal-hal yang benar, Undang-Undang Dasar 45, ya, pasal 28, ya, sudah jelas mengatakan bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapat secara tertulis dan lisan. Nah, yang dimaksud Undang-Undang ITE itu adalah ketika Anda mencemarkan nama baik orang, padahal itu tidak benar. Itu namanya fitnah. Anda menyerang kehormatan orang, tapi bukan menyerang kehormatan polisi. Polisi itu adalah penegak hukum. Mereka itu konvensi Jenewa itu tidak termasuk. Justru mereka itu yang dimaksud. Bahwa hak sipil harus dilindungi. Oleh siapa? Ya polisi. Polisi jadi pelapor bagaimana mungkin sih? Oh, polisi yang merasa dirugikan. Kemudian dia melapor. Melapor kemana? Ke polisi juga. Polisi siapa? Ya polisi yang punya perkara, yang bersangkutan. Jadi ajari masyarakat. Saya bukannya apa? Tolong ajari masyarakat yang benar. Jangan seolah-olah apa ya? Menakut-nakuti. Sudah bukan lagi zaman menakut-nakuti, Pak. Sudah nggak zaman menakut-nakuti, ya. Karena sekarang ini aja sudah banyak sekali ini yang japri ke ini saya jawab dengan baik. Jadi sekali lagi, Bapak-bapak, ini karena waktu. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi karena waktu, sehingga saya harus mundur dari saya berhenti terhadap dari siaran langsung ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan apa yang Anda lihat di video itu adalah benar. Itu video penangkapan, ya, tidak ada rekayasa itu. Bukan saya buat-buat untuk mencari popularitas, ya. Saya siap untuk kolaborasi dengan siapapun. Kepada kawan-kawan, saya terima kasih atas masukan. Banyak sekali. Saya mendapatkan ribuan, bahkan puluhan ribu itu masukan. Jadi begini kawan-kawan. Saya tidak akan pernah merasa sombong karena saya terkenal. Tidak. Saya ini adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Cuma supaya akuil, supaya adil. Jadi kan banyak yang minta. Saya mau diajak Zoom, saya mau diajak live, saya bukan gak mau terima. Kalau saya terima Anda, yang lain tidak saya terima, maka yang terjadi orang bilang, wah sombong sekali nih Pak Guntual. Maaf Pak, saya ini anak orang miskin, ya. Ya saya ini orang susah juga. Memang bapak saya pejuang, tentara, almarhum ditembak oleh temannya sendiri. Tapi sudahlah, saya tidak mau bicara ke situ. Jadi tolong Pak, kepada sahabat sekalian, saya siap. Kan saya sudah ada nomor telepon. Silakan Anda teleponkan, itu kita bicara pribadi. Tapi kalau saya harus melalui sosial media ini, ada beberapa hal yang saya harus jaga. Pertama, saya khawatir kalau kita dimanfaatkan, kalau hubungan kita secara terang-terangan dimanfaatkan orang lain dengan cara yang salah. Kedua, saya menghindari adanya orang yang tersinggung. Kok Pak Guntual ini sekarang tidak mau layani kami, gak mau ke orang lain mau, ke orang ini mau, ke saya tidak. Jadi supaya tidak ada yang terluka, karena saya tidak mau menyakiti, saya tidak mau melukai teman-teman. Saya mohon maaf, kalau Anda mau teleponan boleh, karena cuma secara pribadi. Kan sudah ada ya, nomor telepon saya sudah ada, jangan saya ulang di sini, karena nanti ada yang menyalahgunakan. Anda cari sendiri ada kok, ya. Jadi
sekali lagi mau saya terima kasih. Kalau saya hanya bisa like, saya like. Kalau ada yang minta saya kadang-kadang mau jadi komen, seperti saya kepengen. Cuma ya itu tadi, terlalu banyak. Kan saya punya sosmed bukan cuma satu. Ya, saya ada di EG, saya ada di YouTube, saya Messenger, saya ada di banyak. Facebook saya sendiri ada 2. Pengacara Guntur Larimba atau Mahkamah Kebenaran, dan juga kadang-kadang di lawyerku, ya. Jadi banyak ya yang japri saya. Kalau telepon saya jawab. Saya nggak pernah takut untuk menerima telepon karena saya bukan tipe orang yang pengecut. Kecuali kalau saya lagi ibadah, saya lagi sholat, saya lagi ke belakang, kan tidak mungkin ya kita bicara melayani telepon sambil kita lagi ke belakang. Ya, jadi saya mohon maaf. Kalau Anda mau supaya langsung, silakan ditelepon. Ya, biasanya telepon itu kan bunyi. Kalau Messenger itu kadang-kadang saya susah untuk balas, Pak. Karena Messengernya banyak, ya. Tapi kalau Anda telepon, saya angkat pasti. Ya, permintaan Anda kadang-kadang saya jawab secara umum. Jadi saya ini tidak ada istilah apa. Ini saya benci. Jadi gini, teman-teman. Bagi saya hidupnya cuma sekali. Ya, saya tidak mau terlalu repot. Ya. Saya ini bukan tipe orang yang memelihara musuh, membiarkan musuh mendendam dengan apa? Tidak. Tapi kalau namanya saya lagi berjuang, mohon Anda mengerti. Saya berjuang, kalau saya lagi berjuang, saya benar-benar berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan hati nurani, bukan karena bayaran, tapi karena komitmen. Jadi kadang-kadang bahasa saya keras, kencang. Ya memang iya. Kita bicara keras saja belum tentu didengarkan, apalagi kencang. Tapi saya biasanya diawali dengan baik-baikan. Jadi saya nggak pernah langsung kentang, nggak. Dari bawah saya naik. Setelah nggak bisa, ya saya tarung. Saya kadang-kadang bilang, ya saya mati pun nggak takut. Apalagi kalau cuma ancaman penjara. Ya, kebetulan persidangan kita ini kan terbuka. Sebetulnya Anda membawa saya ke pengadilan itu, ini repot loh Anda sendiri. Kenapa? Saya tidak ada rem di sana. Saya akan buka semuanya. Jadi kepada netizen saya mohon maaf ya. Kalau ada japri Anda tidak langsung saya tanggapi. Karena itu banyak. Tapi kalau Anda telepon, insya Allah saya ini. Kebetulan kalau Anda WA, saya punya WA tidak bunyi. Sengaja saya tidak bunyikan karena terlalu banyak, Pak. Kalau saya bunyikan, saya bisa nggak tidur. Jadi tolong ditelepon saja, ya. Telepon itu lebih bagus, Pak. Ya. Telepon WA itu kadang-kadang kalau kita lagi bicara, begitu ada telepon biasa masuk, langsung putus. Jadi mohon maaf. Saya pengacara Guntur Larimba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, yang juga sebagai yang juga pengacara dan selaku ketua proteksi ya perlindungan hukum dan kepala kantor firma hukum Mahkamah Kebenaran, akan mengakhiri daripada live ini. Saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung, ya, siapapun dia, siapapun Anda. Saya tahu manusia itu gudangnya salah. Kalau memang Anda mau memperbaiki hidup, saya pikir selalu ada pintu terbuka untuk meminta maaf. Ya, cuma yang namanya proses hukum saya ini ya sudah dijalankan, saya akan hadapi di pengadilan. Kepada teman-teman, saya tahu banyak polisi, banyak jaksa, banyak hakim, masih banyak yang baik. Bahkan lebih banyak yang baik daripada yang tidak baik. Kepada Anda yang tidak baik, saya juga dulu orang yang ada di terminal. Saya anak terminal juga tidak baik. Tapi akhirnya saya sadar. Jadi kepada teman-teman yang tidak baik, masih terbuka pintu untuk menjadi orang baik. Tetapi jangan Anda pikir begitu Anda minta maaf, Anda bertobat, lantas Anda akan kesalahan Anda tidak ada
Anda ada ganjarannya, tetap ada ganjaran. Siaplah terima ganjarannya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenaan. Kepada bapak-bapak kepolisian, korps polisi, korps jaksa, saya cintai. Korps daripada pengadilan saya cintai. Semuanya saya cintai. Saya hormati. Yang saya sorot ini hanyalah perilaku individu, apalagi oknum, yang berlindung dari seragam mereka. Yang mereka merasa bahwa saya mendapatkan namanya kewenangan. Betul ada kewenangan. Tapi kewenangan itu ada batasan. Yang membatasi, yang membuat kita harus berpikir. Jadi jangan terlalu semena-mena seperti apa yang Anda lakukan pada diri saya. Sekali lagi, atas pemahaman Anda, atas pengertian Anda, saya mohon maaf. Ya, dan saya berterima kasih. Akan saya akhiri di sini. Saya datang untuk menyampaikan edukasi terkait ini dan saya akan terus ya memberikan edukasi kepada masyarakat, terlebih-lebih ada bukti ya. Jadi saya akan tetap akan konsisten ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Terima kasih.